Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dalam kondisi sehat walafiat diridhoi oleh Allah. Ada sebuah tema yang hari ini masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Hari ini saya, Pak Toto, mencoba mengajak sharing rekan-rekan semuanya. Berkenan nanti subscribe, like, dan komen. Nah, ada dua hal. Memperjuangkan atau kandas dalam sebuah perjuangan. Apa itu? Nah, bisa diartikan memperjuangkan nasib kita, bisa diartikan perjuangan di dalam jodoh kita atau kekasih kita. Kadang di antara kita itu hidup tidak semangat, sekedar saja, asal saja, dan tidak ada greget untuk memperjuangkan. Maka, apakah kita bersemangat untuk memperjuangkan apa? Bisa cita-cita kita, bisa usaha kita, bisa perkawanan kita, bisa juga jodoh kita. Kadang kita tidak sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Kok bisa? Iya, orang yang setengah hati di dalam usaha atau malas berjuang, bisa dipastikan seseorang tersebut tidak memperjuangkan secara serius. Bahkan bisa dikatakan seseorang itu patah semangat atau berhenti semangat di dalam proses perjuangan. Nah, ini yang sangat bahaya. Nah, kenapa seseorang tidak semangat di dalam berjuang atau lemah di dalam perjuangan? Ada beberapa penyebab di dalam perjuangan itu mengapa seseorang lemah. Yang pertama adalah satu, etos kerja yang kurang kuat. Nah, etos kerja yang kurang kuat membuat seseorang itu jadi tidak totalitas di dalam berjuang. Kenapa etos kerja itu tidak kuat? Etos kerja yang tidak kuat dikarenakan kemauan yang kurang kuat, keseriusan yang kurang serius, dan ketekunan yang kurang tekun, konsentrasi yang kurang konsentrasi. Nah, ini yang terjadi. Sehingga mengakibatkan etos kerja yang seharusnya kuat dan menyala menjadi empuk, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Maka kata kuncinya, kenapa kita harus berjuang di dalam sebuah perjuangan? Maka kata kuncinya etos kerjanya harus menyala. Itu yang pertama. Kemudian kedua, apa? Yaitu adalah ghiroh atau semangat di dalam meraih atau mendapatkan sesuatu. Ketika ghiroh seseorang tidak menyala, seperti halnya kecintaan, seperti halnya rasa demen, rasa suka. Ini yang mengakibatkan seseorang apakah terus berjuang atau tidak. Rasa ghiroh, rasa semangat ya, yang menyala di dalam hati atau kolbu seseorang, itu yang mengakibatkan seseorang akan terus berjuang demi sesuatu, demi cita-cita, demi mimpi, demi harapan, demi yang lain. Maka giroh dan semangat ini sangat diperlukan. Ya, jika giroh itu tidak lagi muncul, bisa dipastikan maka saya yakin perjuangan itu tidak akan totalitas. Perjuangan itu menjadi lemah dan akhirnya kabur oleh waktu. Maka giroh itu diperlukan. Terus apa lagi yang membuat seseorang tidak memperjuangkan? Bisa dipastikan dia setengah hati. Seseorang yang setengah hati tidak totalitas dalam segala hal, pasti girohnya tidak kuat. Pasti semangat untuk memperjuangkan sebuah pekerjaan, sebuah cinta, sebuah karir, pasti akan meletre. Maka konsep setengah hati ini akan menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang. Maka sekali lagi, jangan pernah ada kata setengah hati. Maka lakukan dengan sistem totalitas. Dalam segala hal, kalau kita totalitas bisa diyakini
maka energi kita 100%, maka kekuatan kita 120%, maka ambisi kita 150%, bahkan greget kita bisa 200%. Nah, itu berarti semangat di dalam memperjuangkan cita-cita, memperjuangkan usaha, memperebutkan jodoh itu maksimal. Tanpa itu sulit. Ya, tanpa itu amat sangat sulit gitu. Itu. Nah, gampang atau tidak? Sebenarnya gampang. Tinggal bagaimana kepribadian seseorang di dalam memperjuangkan tersebut, ya, memperjuangkan. Terus apa lagi? Ya. Dasarnya lingkungan, dasarnya hambatan. Nah, ada yang mengatakan begitu hambatan yang besar seperti gunung yang menjulang, seorang yang sedang proses berjuang mendaki gunung malas tidak sampai ke puncak, kandas balik kanan. Artinya apa? Semangat untuk naik ke gunung tadi hilang. Artinya apa? Perjuangannya menjadi kandas. Kalau seseorang punya ambisi yang sangat kuat, bisa dipastikan setinggi gunung Himalaya pun akan didaki, biarpun berproses sekian tahun. Itulah giroh dan semangat kita. Tidak pernah takut tingginya gunung, tidak pernah takut panjangnya jalan, tidak pernah takut gelapnya gulita masa depan, tidak pernah takut peluh yang mengucur seperti banjir. Maka dia akan jalani dengan rasa cinta, dijalani dengan mahabbah. Maka terus diperjuangkan. Tidak boleh kendor, tidak boleh ngelokor, harus semakin eksis, gitu loh. Nah, terus siapa lagi yang tidak akan kandas di dalam berjuang? Orang yang semangat dalam memperjuangkan. Maka perjuangan itu tidak bergantung kendala. Semakin besar kendala, semakin tertantang, semakin sulit medan, maka seseorang akan semakin bekerja keras. Ya, misalnya suatu kasus ketika seseorang jatuh cinta dengan pacarnya, kebetulan orang tuanya tidak mengizinkan. Kalau dia tidak mau berjuang, ya sudah kandas. Dia diam, dia ngikuti harus hanyut oleh peristiwa dan keadaan, tidak berjuang. Tapi beda ketika seseorang berani memperjuangkan, apapun argumentasi dipertaruhkan, apapun argumentasinya diperjuangkan, apapun argumentasinya akan menjadi catatan bagi kita dan kehidupan kita. Oke? Nah, sekali lagi itu yang menjadi catatan bahwa faktanya hidup memang harus berjuang. Hidup harus memperjuangkan. Ketika seseorang sudah tidak memperjuangkan, berarti matinya semangat. Ketika seseorang tidak lagi berjuang, bisa dipastikan mereka akan kandas, akan mati di tengah jalan. Bila seseorang tidak diperjuangkan, bisa dikatakan akan gulung tikar sebelum berhasil. Semoga bermanfaat hari ini. Semoga kita optimis di dalam sebuah perjuangan. Masih bersama Sukamto Sastro di Meja Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.